Saya bukan melawan Jokowi, tapi saya menyampaikan apa adanya, faktanya, ya faktanya. Roy Suryo bisa nggak dituntut? Bisa, pakai 27A itu pas, itu tepat. Oh, tetap. Ya, kalau asli. Pertama, Pak Jokowi itu punya hak untuk lapor pakai 27A. Oh, lapor dulu. Oke. Jadi mengadu, itu kan delik aduan namanya, kalau pencemaran nama baik itu. Maka sebenarnya yang tepat itu kalau tanya mengenai ijazah, ya tanyanya memang ke KPU tadi. Pakai ijazah yang mana nih? Gitu. Nah, Pak, tapi kan Bapak ini kan seperti seolah-olah ingin melawan Jokowi, seolah-olah. Bapak takut nggak dianggap ada konflik kepentingan atau apa? Saya bukan melawan Jokowi, tapi saya menyampaikan apa adanya, faktanya, ya faktanya. Kalau fakta itu ternyata kebenaran yang saya yakini ternyata bertentangan, ya apa yang terjadi? It will be kan, begitu kan? Karena ini juga bentuk tanggung jawab profesor yang di bidang komunikasi gitu ya. Saya jadi profesor kan dari ijazah ini tadi. Iya, jadi ini bentuk tanggung jawab, Prof. Kalau misalkan undang-undang itu melenceng dari nilai aslinya, saya harus berhadapan nih dengan Iya, harus menjelaskan lah. Prof. Henry ini udah tapi kalau tadi saya katakan, Roy Suryo bisa nggak dituntut? Bisa, pakai 27A itu pas, itu tepat. Oh, tetap ada pasal yang bisa dikenakan. Asli ijazahnya, kalau asli. Pertama, Pak Jokowi itu punya hak untuk lapor pakai 27A. Oh, lapor dulu. Oke. Jadi mengadu, itu kan delik aduan namanya, kalau pencemaran nama baik itu. Maka Pak Jokowi yang disebut-sebut tadi, misalnya Pak itu punya hak untuk mengadu. Karena namanya disebut sebagai warga negara, dia punya hak bahwa dia tidak boleh dong orang itu misalnya ditunjuk atau diserang nama baiknya dengan menunjuk pada orang melakukan perbuatan yang perbuatannya tidak dia lakukan. Misalnya memalsui ijazah itu kan perbuatan yang belum tentu dilakukan. Nah, itu dia berhak. Dan akan Roy Suryo dan teman-teman akan kena konsekuensi hukum, bisa dipidana kalau ternyata yang dia tunjukkan adalah asli. Tapi menarik ya, selama ini belum ada orang yang kepikiran menanyakan ijazah presiden ya. Tiba-tiba Roy Suryo terpikir gitu. Menurut Bapak ini sesuatu hal yang wajar bagi seorang warga negara, Pak? Jadi gini, memang sebenarnya warga negara itu punya hak untuk tahu. Ingin tahu, karena ragu-ragu lalu ingin tahu. Maka sebenarnya yang tepat itu kalau tanya mengenai ijazah, ya tanyanya memang ke KPU tadi. Pakai ijazah yang mana nih? Gitu. Terus kemudian ijazahnya yang dari KPU itu kan otomatis itu yang dipakai untuk melamar atau menyalonkan diri jadi gubernur, jadi presiden, calon presiden kan itu. Nah, itu yang kemudian bisa aja itu dicek keasliannya, itu bisa saja. Misalnya yang paling mudah itu ijazah ketika tahun 2019, 2014 itu dikomparasi atau dilihat sama enggak semuanya. Harusnya kan sama. Ijazah itu kan punya saya ya mau kapan pun sama. Jadi mau ngecek ijazah gue. Terus ada materai nggak? Terus dilihat juga lagi waktu daftar di Solo. Oke. Tahun 2000 berapa itu? 2010 atau berapa itu? Waktu pilkada yang pertama dan pilkada yang kedua. Itu dilihat sama enggak ijazahnya. Kalau sama berarti kan ada kok lebih kuat. Oh, Pak Jokowi kuat nih, berarti sama. Tapi kalau di sini sama di sini beda. Misalnya ketika daftar di Pilpres itu daftarnya pakai insinyur, misalnya begitu, di sini kok pakai dokter Andes. Nah, itu bermasalah. Itu loh, dilihat dari situ aja kelihatan. Tapi karena ini kan nggak ada nih kemarin ketika diminta ke KPU Solo kan nggak ada nih yang dimusnahkan katanya. Nggak ada kan? Maka ya mau tidak mau sekarang yang harus diteliti tidak bisa lagi fotokopinya, ya aslinya. Harus aslinya. Aslinya. Tapi aku, Prof, mau nanya nih, Prof. UGM kan sudah bilang nih bahwa benar bahwa Jokowi adalah lulusan mereka. Ya. Tapi publik banyak yang tidak mempercayai itu. Kalau menurut Prof sendiri, di mana sih letak keraguan masyarakat terhadap omongan dari UGM itu? Ya, UGM, persoalannya gini, kalau ini bukan kontroversi nasional dan bukan menyangkut tentang presiden, mungkin UGM bilang ini ijazahnya Hendri Subiakto asli, ya udah selesai udah. Ijazahnya Fitri katanya asli, ya udah selesai udah. Oh, jadi udah selesai. Tapi ini kan sudah jadi kontroversi nasional. Dan yang menyangkut seorang presiden yang memilih rektor UGM yang ngomong itu. Gitu loh. Ini kan jadi akhirnya lalu muncul isu liar ya. Ya, pemikiran-pemikiran, persepsi-persepsi yang jadi hal
Ya masyarakat tidak bisa disalahkan juga kalau tidak percaya. Masyarakat yang percaya, tidak percaya itu nggak bisa disalahkan. Ya, Roy Suryo menjadi bagian dari masyarakat juga boleh-boleh saja seperti itu. Untuk nggak percaya boleh-boleh aja gitu Loh, kan. percaya dan tidak percaya itu adalah sikap yang harus dihormati oleh negara manapun. Anda percaya agama Anda enggak? Saya belum tentu percaya dengan agama Anda kan gitu kan. Gitu. Tapi kan dihormati gitu loh. Jadi percaya tidak percaya itu harus dihormati. Itu bagian dari asasi manusia. Tidak boleh dikurangi. Itu derogable right itu. Non-derogable right itu. Non-derogable right itu hak asasi yang tidak bisa dikurangi, dipaksa untuk tidak percaya. Gitu. Gitu loh. Itu PR UGM sebenarnya di mana nih? Sebagai alumnus nih, kritiknya Mas Henry di mana nih? Harus seperti apa UGM? Ya kalau sekarang sudah selesai UGM ya. Bahwa sudah selesai bahwa UGM tidak dipercaya. Karena problemanya kan dimulai dari presiden. Presidennya juga mengatakan dia sebenarnya tidak ada masalah dengan ijazahnya begitu kan. Polisi aja juga mengatakan ini ijazahnya identik juga tidak dipercaya kok. Karena identik belum tentu asli kan begitu kan. Jadi ada problema ketidakpercayaan dan sekali lagi percaya tidak percaya itu adalah hak masyarakat. Tidak bisa kita memaksa kamu harus percaya. Mungkin bagi pendukungnya tetap percaya sih. Bagi pendukungnya percaya itu juga hak pendukungnya. Yang tidak percaya juga hak. Sama dengan kita percaya pada agama kita juga hak. Anda nggak percaya sama agama saya juga hak Anda. Saya nggak percaya sama agama Anda, hak saya. Gitu loh. Nggak bisa dipaksa. Kalau Kafid nggak percaya ijazah gue, awas ya. Panjang urusannya. Panjang. Jadi kita jadi pengen periksa ijazah masing-masing. Iya nih, Makanya masing-masing. Makanya mau tidak mau, ini memang perlu ada tadi mungkin ada baiknya ada lembaga katakanlah moderasi yang menjadi mediasi itu boleh-boleh saja. Tapi sekali lagi mediasi itu harus basisnya adalah membuka kebenaran, yaitu ya ijazahnya Pak Jokowi harus ditunjukkan kepada mediasinya, mediatornya. Misalnya sekarang kan yang mau ingin jadi mediator kan Ketua Komite Reformasi Polri misalnya Profesor Jimli Asidiki, misalnya begitu ya. Iya Pak Jimli dan Pak Mahfud dan timnya itu harus diberikan ijazahnya Pak Jokowi diberikan kepada mereka untuk diteliti kemudian untuk sama-sama untuk dilihat. Saya sih berharap bahwa kalau memang ada yang bersalah, apakah itu Roy Suryo, CS atau yang bersalah itu adalah Pak Jokowi, maka pakai prinsip komunikasi. If you are at fault, apologize. Kalau kamu salah, maka kamu harus minta maaf. Cukup aja dengan minta maaf. Berarti endingnya minta maaf nih Pak. Tuh, kamu tahu nggak yang namanya Bill Clinton tuh presiden Amerika itu selingkuh di Gedung Putih sama Lewinsky dan istrinya adalah orang yang sangat terhormat yaitu Hillary Clinton. Tapi ketika dia ketahuan kemudian publik mempertanyakan, dia adalah minta maaf. Dia ngakui bahwa itu yang terjadi. Dia mengakui sebagai manusia kadang-kadang hilaf. Dia minta maaf. Dan ketika minta maaf, istrinya bisa memaafkan, rakyat juga bisa memaafkan. Jadi ini pelajaran. Ya, bahwa kita kan nggak cukup dengan minta maaf. Harus ada konsekuensi hukum. Ya itu urusan lain. Urusan lain ya. Aja sebenarnya. Tetapi bisa saja konsekuensi hukum itu kan nanti kalau presiden sekarang ya katanya Pak Prabowo juga memaafkan lalu ada abolisi, ada amnesti misalnya begitu. Selesai, gitu loh. Tapi jangan dibiarkan lalu ini terjadi konflik antar pendukung. Konfliknya ini udah meluas. Kalau kata Prof Henry, pemerintah perlu turun tangan nggak sih? Lewat mana turun tangannya? Tadi saya katakan, jangankan hanya pemerintah dalam level bawah, presiden juga bisa. Kalau sudah konfliknya itu luas, maka pakai azas bahwa solus populi suprema lex. Hukum tertinggi itu adalah keamanan rakyat. Tapi Bapak melihat ini sudah mengganggu keamanan belum kan Pak? Ya mau nunggu rame-rame dulu? Nunggu sampai ribut dulu. Tapi kan tadi syaratnya harus ada gangguan keamanan rakyat. Ya memang. Jadi kalau memang itu dinilai seperti itu, kan dimulainya kan biasanya ributnya kan di media sosial. Ya. Digital outrage itu kemarin itu kan di media sosial, namanya digital outrage. Tapi bisa jadi nanti jadi social outrage atau political outrage. Itu kalau udah seperti itu kan
Kalau nanti demo dilawan demo, ribut. Tapi sampai lama-lama saat ini belum ada kan? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah, jangan sampai. Mudah-mudahan Sebenarnya jangan. nggak semua Iya. orang Kalau udah membicarakan sampai ini seperti sih. itu, maka atas nama Solus Populi Suprema Lex tadi, itu sebenarnya bisa Ya. bahwa presiden mengambil tindakan Ya, itu nanti. tindakan ya untuk Dan kalau bisa menyelamatkan jangan. masyarakat.